Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhar Putri dengan nomor pokok mahasiswa 0441119361 dari kelas Humas 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan kelompok saya yang berjudul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu Argenti dan Barnes mengungkapkan internet sebagai media baru telah mengubah peraturan permainan pada setiap bagian dari strategi komunikasi. Mereka juga mengklaim bahwa selama dekade terakhir ini, internet sebagai kendaraan komunikasi baru tidak hanya membalikan fakta tentang komunikasi yang semua orang tahu, tetapi juga telah merubah secara dramatis bisnis dari pengelolaan hubungan yang biasa dilakukan seorang public relation. Dengan kata lain, kehadiran internet menjadi sebuah tantangan bagi praktisi PR profesional untuk dapat menjangkau publiknya secara efektif dengan menggunakan elemen tersebut sebagai media baru. Pada era digital, dunia komunikasi mengalami perubahan yang juga merambah ke ranah public relation. Dengan perkembangan internet, orang semakin mudah untuk mengakses informasi apa saja yang mereka inginkan. Maka dari itu, sebagai seorang PR harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang telah terjadi, dengan meningkatkan kreativitas untuk mengembangkan ide-idenya yang dituangkan ke dalam berbagai cara yang bisa dilakukan, serta harus selalu mengikuti global trend agar tidak tertinggal. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh seorang humas pada era digital sekarang ini. Yang kedua, apa yang menjadi ancaman bagi profesi humas di era digital. Yang ketiga, bagaimana cara memaksimalkan peluang humas di era digital. Yang keempat, apa yang harus dilakukan praktisi humas agar mampu melakukan pekerjaan atau tugasnya dengan optimal pada era digital. Lalu ada tujuan. Tujuan di sini yang pertama untuk mengetahui apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh seorang humas pada era digital sekarang ini. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi ancaman bagi profesi humas di era digital. Yang ketiga, untuk mengetahui cara memaksimalkan peluang humas di era digital. Dan yang keempat, untuk mengetahui hal yang harus dilakukan praktisi humas agar mampu melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan optimal pada era digital ini. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dibuatnya makalah ini yang pertama sebagai referensi bagi para mahasiswa khususnya konsentrasi public relation atau bahkan para pelaku atau praktisi public relation untuk meningkatkan pengetahuan mengenai PR masa kini. Yang kedua, sebagai bahan bacaan yang memberikan pemahaman perkembangan PR di era digital. Yang ketiga, memberikan pengetahuan lebih terkait public relation. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Masalah pokok dalam makalah ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh seorang public relation di era digital. Mengingat era digital ini merupakan era baru yang menuntut seorang humas untuk berkembang ke arah yang lebih maju atau modern. Strategi komunikasi menjadi peranan yang vital bagi seorang PR dalam menjalankan tugasnya di era digital ini. Seorang PR harus memiliki konsep yang matang dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan nilai baik dan menjaga reputasi organisasi atau perusahaan dengan pemanfaatan media baru sebagai wadahnya. Peran PR dalam menyampaikan pesan informasi yang baik dan tepat tentunya akan menjaga dan membangun reputasi serta menciptakan citra positif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Makin berperannya media sosial sebagai media komunikasi merupakan babak baru dalam praktisi humas atau PR. Joe dan Teng menegaskan media sosial mengubah aturan main yang dijalankan humas atau PR yang membuat profesi humas menghadapi tantangan dan peluang baru. Setelah ada media sosial, para profesional humas atau PR menemukan adanya media yang dapat secara cepat menyebarluaskan pesan pada halayak luas. Ini membuat praktisi humas atau PR ditantang untuk mampu bergerak cepat dan berpikir jauh lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Lebih dari itu, media sosial juga menggeser kekuatan word of mouth menjadi word of mouth. Namun, praktik PR sendiri masih akan terus berubah. Laksamana menunjukkan keterampilan pada era humas atau PR 4.0 mulai dari pemahaman terhadap teknologi informasi, media baru, dan teknologi. Selain mesti memahami apa yang dinamakan literasi media digital dan aplikasi teknologi yang berdampak pada organisasi dan reputasi brand. Meski tetap juga mesti menguasai keterampilan dasar kehumasan seperti kreativitas,
tanggung jawab sosial, kemampuan relasi interpersonal. Selanjutnya ada pembahasan. Tidak bisa dipungkiri lagi, perkembangan era digital terbukti mampu membuka banyak kesempatan untuk berkembang. Banyak bermunculan teknologi terkini atau media baru yang membuat suatu hal yang sebelumnya cukup sulit dan perlu proses lama untuk dilakukan karena sifatnya offline. Saat ini menjadi semakin mudah, praktis, dan efisien karena telah beralih ke dalam jaringan atau online. Seorang PR harus mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif, fleksibel, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Yang sebaiknya dilakukan oleh seorang PR saat ini adalah harus bersentuhan langsung dengan publik di dunia maya. Publik yang bergabung di dunia maya atau saat ini biasa disebut dengan media sosial tidak butuh bahasa yang terkesan formal seperti layaknya siaran pers. Yang dibutuhkan yakni juru bicara organisasi atau perusahaan yang mengerti kebutuhan mereka dan sekaligus merespon keluhan mereka secepat mungkin. Dengan demikian, praktis hal tersebut membuat kerja praktisi PR masa kini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Hal itu menjadi sebuah tantangan sekaligus tuntutan agar praktisi PR dapat bertransformasi ke arah yang lebih maju dengan menguasai serta memanfaatkan teknologi media baru. Selanjutnya ada tantangan humas di era digital. Menurut CEO London School Public Relations atau LSPR, Rita Kamaldani, berikut tantangan humas di era digital. Yang pertama, konvergensi media tradisional dan digital. Yang kedua, aktivitas humas yang proaktif sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah brand, terlebih di era digital yang semakin heterogeni dengan tampilannya new audience, new relation, new tools, serta new standard. Yang ketiga, harus lebih memilih mengenai informasi yang akan disebarkan kepada halayak, karena tidak semua halayak dapat memahami dan menerima informasi yang ada di internet. Selanjutnya, ada peluang humas di era digital. Berikut ini beberapa potensi yang bisa digali oleh praktisi PR sesuai dengan karakteristik pengguna internet di Indonesia. Yang pertama, ceruk pasar anak muda yang sangat besar, meliputi 49% dari total pengguna internet di Indonesia. Yang kedua, internet menjadi salah satu platform yang ideal bagi para praktisi PR yang menargetkan sasaran komunikasinya untuk kalangan pekerja, namun juga harus dibarengi dengan pemilihan platform online media dan sosial media. Yang ketiga, pendekatan sosial media yang memungkinkan terjadinya feedback secara dua arah antara perusahaan dengan publik. Dan yang terakhir, pertimbangan memiliki mobile site serta mobile application perusahaan sangatlah penting dan semakin memperluas serta memudahkan pasar untuk melakukan akses terhadap perusahaan. Selanjutnya di sini ada transformasi humas. Pertama, kompetensi. Dunia digital menjadi skill set yang mutlak dimiliki. PR Indonesia harus mengupgrade dan memiliki kompetensi teknologi dan non-teknologi mumpuni. Yang kedua, personalisasi konten. Untuk konten PR, agar impactful, praktisi PR harus kreatif dan bisa berkomunikasi secara personal. Yang ketiga, kreatif dan pahami global trend. Lihatlah perkembangan teknologi dari fenomena video 360 CNN, live streaming, drone hingga mixed reality dari Windows. Kita harus mengombinasikan digital teknologi ini untuk peran fungsi PR di era 4.0. Keempat, integritas. Di era disrupsi ini, PR mudah terbawa arus pemilik polemik isu dari hoax hingga fake news. Yang kelima, kolaborasi. PR tidak bisa berdiri sendiri di era digital ini. PR butuh digital, content creator, videographer, infografik, ads people, brand people, hingga marketing. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah ini yaitu dunia digital di Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktisi PR untuk melakukan kegiatan PR-nya dengan menargetkan kalangan muda dan kaum pekerja. Selain itu, sosial media merupakan online platform yang paling efektif untuk menyentuh kalangan tersebut. Jika seseorang praktisi PR terbiasa dengan kegiatan PR tradisional, mereka mungkin menemukan beberapa aspek PR online yang tidak nyaman. Hal tersebut bisa dimaklumi, namun apabila mereka membuka jalan untuk belajar menerima PR online, mereka akan membuka jalan baru bagi bisnis perusahaan. Konvergensi yang berjalan baik antara PR dan digital era dapat membangun keuntungan serta peluang baru bagi perusahaan. Selanjutnya ada saran. Saran di sini itu yaitu
Jika seorang praktisi PR terbiasa dengan kegiatan PR tradisional, mereka mungkin menemukan beberapa aspek PR online tidak nyaman. Hal tersebut bisa dimaklumi, namun apabila mereka membuka jalan untuk belajar menerima PR online, mereka akan membuka jalan baru bagi bisnis perusahaan. Pengelolaan di era digital dilakukan karena mengikuti tren. Cara ini dipercaya cukup efektif untuk menarik publik yang cepat atau tepat. Sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 yang sudah berkembang pada masyarakat, khususnya anak muda. Dunia siber yang semakin marak di era digital menjadikan humas harus menjadikan era ini sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa humas perguruan tinggi mampu bersaing di ketatnya dunia maya. Sehingga fokus humas pada era ini adalah media sosial. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.